Desain uang pecahan Rp100.000 menampilkan betapa megahnya pemandangan Pianemo Raja Ampat sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia. Sekitar 46 km dari lokasi ini, ada Pulau Gak yang jadi lokasi konservasi penyu. Sayangnya, inilah kondisi Pulau Gak dari udara. Di tempat lain terdapat destinasi wisata paling ikonis di Raja Ampat, yakni Wayag yang menyuguhkan kumpulan bukit dan gunung kars di tengah laut. Tidak jauh dari Wayag ada aktivitas pertambangan di Pulau Kawe. Jaraknya sekitar 24 km saja. Saudara, penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi sorotan akhir-akhir ini. Unggahan organisasi pemerhati lingkungan Greenpeace Indonesia di berbagai akun media sosial aktif menyuarakan gerakan untuk menyelamatkan Raja Ampat dari eksploitasi pun mulai didengar masyarakat. Tagar Save Raja Ampat menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan warganet karena kekhawatiran rusaknya ekosistem di sekitar kawasan yang bisa mengancam keberlangsungan satwa dan terumbu karang. Selamat datang di podcast Lindungi Alam Jaga Warisan, sebuah ruang bincang yang mengangkat isu-isu strategis mengenai lingkungan hidup, pembangunan, dan keberlanjutan di Indonesia. Saya Widya, saya akan memandu Anda dalam diskusi yang sangat penting pada hari ini, yaitu mengenai permasalahan tambang nikel di Raja Ampat. Sebuah wilayah konservasi kelas dunia yang saat ini menghadapi ancaman dari rencana eksploitasi sumber daya mineral, khususnya nikel. Bersama saya telah hadir rekan-rekan yang akan memberikan pandangan secara mendalam dari berbagai aspek. Ada Fahri yang akan mengulas konteks kebijakan, Galang dari perspektif ekologis, Rizky dari sisi ekonomi dan pembangunan, serta Adlin yang akan membahas dari sudut pandang sosial dan hak masyarakat adat. Langsung saja saya persilakan kepada Fahri untuk membuka pembahasan dengan menjelaskan latar belakang munculnya isu tambang nikel di Raja Ampat. Baik, terima kasih untuk Mbak Widya. Jadi latar belakang dari isu ini awalnya dari keberadaan izin usaha pertambangan atau yang biasa kita singkat IUP yang diberikan kepada sejumlah perusahaan tambang. Salah satunya yang beroperasi di Pulau Kawe. Wilayah adat yang termasuk dalam kawasan konservasi Kabupaten Raja Ampat, maksud saya di Papua Barat Daya. Di tahun 2022, Mahkamah Agung sempat mencabut izin tersebut setelah adanya gugatan hukum dari masyarakat dan aktivis lingkungan. Namun, pada awal tahun 2025, masyarakat kembali dikejutkan dengan terbitnya kembali izin tambang yang diduga telah direvisi dan disahkan oleh pemerintah pusat kita. Lalu isu ini menjadi kontroversial karena bertolak belakang dengan semangat perlindungan lingkungan dan pengakuan hak masyarakat adat. Pulau Raja Ampat sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu pusat konservasi laut prioritas nasional, bahkan diakui juga oleh global. Dalam konteks kebijakan, sering terjadi tumpang tindih kepentingan antara pelestarian lingkungan dan dorongan terhadap hilirisasi nikel sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional. Mungkin itu saja Mbak Widya, latar belakang dari isu tambang nikel di Raja Ampat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Fahri atas penjelasannya mengenai latar belakang. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Galang untuk menjelaskan dari perspektif ekologis. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Widya. Di sini saya akan menerangkan apa sih dampak ekologis dan konservasi dari pertambangan nikel di Raja Ampat. Baik,
Secara ekologis, Raja Ampat adalah wilayah yang sangat sensitif dan memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Keanekaragaman hayati ini merupakan bagian dari Coral Triangle atau rumah bagi lebih dari 1.400 spesies ikan dan 550 spesies terumbu karang, serta sejumlah besar endemik perairan laut lainnya. Potensi tambang nikel di wilayah Pulau KW memang menarik secara ekonomi. Tetapi kegiatan secara pertambangan sangat beresiko menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Termasuk yang pertama ada penggundulan hutan yang mengakibatkan erosi tanah secara permanen. Yang kedua, peningkatan sedimentasi yang merusak terumbu karang atau habitat hewan laut. Yang ketiga, pencemaran air akibat limbah tambang yang tidak diolah dengan baik. Dan yang terakhir, ada gangguan terhadap migrasi dan kehidupan biota laut. Selain itu, kawasan ini memiliki fungsi ekologis yang penting sebagai penyangga sistem perikanan dan iklim mikro wilayah sekitar. Apabila rusak, maka tidak hanya lingkungan yang terdampak, tetapi juga mata pencarian masyarakat sekitar yang bergantung kepada alam, misalnya wilayah perkebunan dan nelayan. Baik, terima kasih Mbak Widya, begitu tanggapan saya. Baik, terima kasih Mas Galang atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Rizky untuk menjelaskan mengenai sisi ekonomi dan pembangunannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Widya. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tambang nikel terkait dengan aspek ekonomi, hilirisasi, dan keberlanjutan. Memang tidak bisa dipungkiri, nikel merupakan mineral strategis untuk industri baterai kendaraan listrik, yang di mana Indonesia bahkan telah mengembangkan kebijakan hilirisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional berbasis sumber daya. Namun, pendekatan yang bersifat eksploratif dan eksploitatif tanpa pertimbangan dari dukung lingkungan akan menimbulkan biaya ekologis dan sosial yang jauh lebih mahal daripada keuntungan ekonominya. Tambang ikan investasi besar dan infrastruktur yang masif. Dan ini seringkali menyebabkan terhadap kawasan tempat tambang yang beroperasi. Jika dilakukan di Raja Ampat, ini adalah kawasan wisata unggulan dan konservasi, maka akan terjadi kontradiksi dalam arah pembangunan, di mana pemerintah seharusnya mendorong zonasi pertambangan yang tepat, yakni di wilayah yang tidak memiliki nilai ekologis tinggi dan bukan wilayah adat. Raja Ampat seharusnya menjadi contoh bagaimana ekonomi dan ekologi bisa berjalan berdampingan, bukan dikorbankan demi kepentingan jangka pendek. Sekian, Kak Widya. Baik, terima kasih Mas Rizky atas penjelasannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Adlin untuk menjelaskan dari sudut pandang sosial dan hak masyarakat adat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai kasus tambang nikel di Raja Ampat, saya ingin menyoroti bagaimana masyarakat adat di Raja Ampat, khususnya pemilik ulayat di Pulau KW. Masyarakat menyampaikan penolakan tegas terhadap rancangan tambangan ini. Bagi mereka, tanah dan laut bukan sekedar sumber daya, melainkan warisan leluhur dan bagian dari identitas budaya. Sayangnya, proses perizinan seringkali tidak melibatkan masyarakat secara bermakna. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap proses pengambilan keputusan di wilayah adat kerap kali diabaikan. Selain itu, masyarakat lokal lebih menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata berbasis alam dan laut yang selama ini terbukti lestari dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Bila tambang berjalan, bukan hanya lingkungan yang rusak, tetapi juga tatanan sosial, mata pencaharian, bahkan harmoni komunitas adat yang telah terjaga puluhan tahun. Oleh karena itu, kita harus menempatkan masyarakat adat sebagai subjek, bukan objek dalam pembangunan. Begitu, Mbak Widya.
Baik, terima kasih atas seluruh narasumber atas analisis yang sangat komprehensif. Nah, dari diskusi ini kita dapat menyimpulkan bahwa persoalan tambang nikel di Raja Ampat bukan hanya menyangkut kepentingan ekonomi nasional, tetapi juga menyentuh nilai-nilai ekologis, sosial, budaya, dan etika pembangunan. Nah, untuk menutup diskusi ini, izinkan saya untuk mengajak masing-masing narasumber untuk memberikan pernyataan akhir singkat mengenai langkah prioritas yang seharusnya diambil untuk ke depan. Baik, untuk yang pertama, saya beri kesempatan kepada Mas Fahri, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Widya. Langkah prioritas yang harus pemerintah kita lakukan ke depannya yaitu perbaiki penegakan hukum dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Mungkin langkah pertamanya adalah evaluasi dan peninjauan kembali izin-izin tambang yang berada di kawasan konservasi. Pemerintah kita juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan supremasi hukum lingkungan dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih, Mbak Widya. Baik, terima kasih kepada Mas Fahri atas pernyataannya. Selanjutnya, saya ingin mendengar dari Mas Galang nih tentang bagaimana pernyataan Mas Galang mengenai langkah prioritas yang seharusnya diambil ke depan. Baik, terima kasih Mbak Widya. Menurut saya langkah yang harus diambil secara prioritas untuk tambang nikel eh, di wilayah Pulau KW ini, yang pertama pemerintah harus menetapkan Raja Ampat sebagai zona bebas tambang, memperkuat statusnya sebagai kawasan konservasi nasional dan global, serta menjadikan model pelestarian berbasis masyarakat. Jadi bukan hanya dari pemerintah saja, melainkan masyarakat juga harus bersama-sama untuk melindungi kawasan Raja Ampat tersebut dari wilayah pertambangan. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mas Galang atas pernyataannya. Selanjutnya, saya juga ingin mendengar pernyataan akhir mengenai langkah prioritas yang seharusnya diambil untuk ke depan dari Mas Rizky. Kepada Mas Rizky, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Widya. Mengenai langkah prioritas yang seharusnya diambil untuk ke depan terkait dengan keseimbangan pembangunan dan keberlanjutan. Itu adalah kebijakan hilirisasi harus diselaraskan dengan prinsip tata ruang dan AMDAL yang kuat. Kita bisa tetap menjadi pemain global dalam industri nikel tanpa harus mengorbankan kawasan seperti Raja Ampat. Terima kasih Mbak Widya. Baik, terima kasih Mas Rizky. Dan yang terakhir, saya ingin mendengar juga nih, bagaimana pernyataan akhir singkat mengenai langkah prioritas yang seharusnya diambil untuk ke depan dari Mbak Adlin. Kepada Mbak Adlin, dipersilakan. Baik, menurut saya dari segi penguatan hak masyarakat adat, partisipasi masyarakat adat harus dijamin sejak awal. Perlindungan hak wilayah dan kearifan lokal tidak boleh dinegosiasikan. Mereka bukan penghalang pembangunan, melainkan merupakan mitra pelestarian yang paling andal. Terima kasih, Mbak Widya. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber atas kontribusinya. Semoga diskusi ini menjadi bahan refleksi bagi kita semua bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal menjaga warisan alam dan martabat komunitas lokal. Baik, sampai jumpa di episode berikutnya, podcast Lindungi Alam Jaga Warisan. Mari kita jaga Indonesia dari ujung timur hingga ujung barat demi masa depan kita yang lestari. Terima kasih telah mendengarkan.